Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'ala syahra ramadhana wa syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat nikmat rahmatnya kita semua bisa bertemu kembali kepada bulan Ramadan ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala, dan juga bulan yang penuh perjuangan. Tetapi seringkali kita terjebak dalam dua siklus. Yang pertama yaitu kita terlalu fokus terhadap ibadah sehingga kita melupakan kesehatan ataupun produktivitas kita. Yang kedua adalah kita menjadikan puasa sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan. Maka dari itu, kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Gaya Hidup Seimbang antara ibadah, istirahat, dan produktivitas di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penting untuk kita melatih manajemen diri kita, teman-teman. Dalam Islam pun dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk fokus terhadap dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini untuk tempat kita mencari bekal untuk hari akhir esok. Mumpung di bulan Ramadan ini, bagaimana sih caranya kita menjaga keseimbangan diri kita? Yang pertama adalah niatkan produktivitas kita sebagai ibadah. Jadi, saat kita melakukan kegiatan, entah itu belajar atau kegiatan lainnya, diniatkanlah untuk ibadah kepada Allah, untuk mencari ilmu. Karena apa? Karena jika kita berniat baik, maka Allah juga akan memberikan pahala yang baik pula kepada kita. Namun, kita juga harus ingat bahwa ibadah wajib di bulan Ramadan itu juga perlu diperhatikan. Karena produktivitas yang baik itu yang tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Allah pun berfirman di surat Al-Qasas ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, dan carilah kalian anugerah yang Allah tetapkan untuk pahala akhirat, namun tidak melupakan bagian kamu di dunia. Jadi teman-teman, sebisa mungkin kita tetap produktif selama bulan Ramadan ini, dan juga meniatkan apa yang kita lakukan sebagai ibadah. Teman-teman, yang kedua adalah memanajemen istirahat kita. Mungkin ada sebagian yang terlalu fokus terhadap bulan Ramadan dan tidak memperhatikan istirahatnya, seperti qiyamul lail, dan dia tidak tidur sampai sahur, tetapi saat pagi harinya dia malah mengantuk di kelas dan tidak produktif, atau tidur sepanjang pagi sampai matahari terbenam baru dia buka. Itu contoh yang tidak bagus, teman-teman. Baiknya adalah kita memperhatikan istirahat kita. Mungkin sebelum qiyamul lail kita bisa tidur dahulu sebentar, dan juga saat waktu luang kita bisa tidur juga, misal di siang hari. Karena apa? Karena untuk menjalani aktivitas, baik itu kegiatan kita, baik itu ibadah, itu diperlukan istirahat. Rasulullah SAW juga sangat menjaga keseimbangannya. Ada sahabat beliau itu bertanya, beliau ingin sholat setiap waktu tanpa adanya tidur, dan beliau pun bersabda, wala taf'al sum wa iftar wa kum wa naum fa inna lijasadika alaika haqqon. Artinya, jangan lakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah, karena tubuhmu punya hak atasmu. Jadi teman-teman, tubuh kita itu punya hak. Kita sudah diberi tubuh ini oleh Allah, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menjaganya sebaik mungkin. Maka istirahat saat bulan Ramadan itu adalah sunnah, karena dengan istirahat itu kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan lancar, dengan syarat istirahat itu tidak berlebihan ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah memanajemen waktu kita. Mungkin
saat kita puasa, energi kita itu terbatas. Maka sebaik mungkin kita memperhatikan juga jadwal kita. Misalnya dengan yang pertama, kita makan sahur dengan lauk yang bergizi, minuman yang cukup, agar untuk bekal kita seharian penuh itu tetap bisa menjalani puasa kita dengan bagus. Yang kedua, kita istirahat dengan cukup seperti yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, kita jangan membuang waktu kita dengan scroll sosmed dengan waktu yang berlebihan. Karena apa? Waktu yang kita punya itu bisa kita alihkan kepada hal yang bermanfaat lainnya, seperti tadarus Al-Quran, seperti berzikir, atau sholat sunnah lainnya. Seperti itu teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalani puasa tahun ini, dan juga selalu dilancarkan oleh Allah, apapun diampuni dosanya, dan strategi-strategi yang kita niatkan selesai di bulan Ramadan ini terlaksana. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.